Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya dengan Ciko TV. Ya, kali ini kita tanpa berpanjang ke lebar, ya kita akan membahas ini apa yang saya pegang. Oke, kita akan membahas tentang si Mas Udin, Gus Udin ya. Ini Gus Udin. Kita akan pembuktian kris petirnya ya. Kita akan pembuktian. Nah, kita akan buktikan kris petirnya Mas Udin di sini nih. Nih, bagaimanakah kerjanya, oke? Bagaimana kerjanya, bagaimana kenyataannya. Karena dia bilang krisnya itu berbeda dengan kris yang lainnya. Ada hal yang sudah ditunjukkan oleh Marcel, katanya gambarannya seperti yang ditunjukkan oleh Marcel, tapi dia bilang berbeda. Tapi dia tidak tunjukkan bagaimana krisnya itu di depan publik maupun di channelnya, oke? Jadi hari ini kita akan lihat nih krisnya bagaimana ya, oke? Nah ini juga saran nih bagi teman-teman. Sekarang ini dunia keterbukaan, dalam arti dunia digital, bisa semua bisa diakses oleh internet ya. Jadi dalam dunia perdukunan itu bisa dicek kebenarannya, karena banyak trik yang mengatasnamakan agama, walaupun alasannya apapun. Dia memberikan trik untuk supaya menambah keyakinannya apapun itu. Tapi kalau dia dikomersilkan duit atau menipu, nah itu yang salah tuh. Itu merugikan ya. Tapi kalau dia memberikan trik sebagai untuk meningkatkan suatu kepercayaan, itu boleh sah-sah saja gitu. Tapi kalau dia sampai trik itu membuat orang yakin percaya bahwa seseorang itu sakti, nah itu yang menyebabkan kemusyrikan ya teman-teman ya. Itu perlu dipahami. Jadi seperti Gus Udin bilang itu, dia bilang dia itu tidak perlu kesombongan ya, tapi dia tidak bisa membuktikan itu gitu kan. Tidak bisa membuktikan di channel-channel TV dan lainnya ya dia datang. Bahkan kalau menurut saya itu dia malahan apa ya, mempermalukan diri dia sendiri gitu, karena Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan dan membuka gitu. Bahkan memplesetkan, bahkan menutup pikirannya Mas Udin itu. Seperti saya lihat di channelnya Dokter Richard Lee, itu salah pengertian atau salah ngomong atau salah gimana dia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, dia bilang tidak kuciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku. Kalau nggak salah itu kan artinya, kalau nggak salah dia bilang seperti itu. Tapi coba lihat deh nanti di channelnya Dokter Richard, pengertian dia salah ngomong seperti itu bukan, karena artinya juga jauh gitu. Wala khalaqatul jinna wala insan illa liya'budun, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kita cek itu. Baru itu tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, bukan kalau berbinas. Tapi coba nanti kita lihat dulu. Saya itu lihat kalau nggak salah seperti itu sih. Tapi kalau untuk sama kita cek masing-masing ya. Tuh. Jadi ini lihat ini kris ya. Ya, kita buktikan nih krisnya. Ya, Mas Udin ya. Tuh ya. Nah nih, saya ini pencinta kris itu, pencinta kebudayaan juga. Bukan berarti suatu kebudayaan itu bisa ditunggang-tunggangin, dalam arti
membawa nama-nama budaya, membawa nama-nama agama gitu untuk suatu kemudorotan gitu. Kemudorotannya kemudorotan massal ini, bukan yang per orang lagi tapi massal. Tapi kalau untuk kemudorotan dirinya sendiri yaitu ya kalau masalah kalau menurut saya itu ya monggo-monggo aja, karena mungkin kalau kemudorotan untuk dirinya sendiri tidak skala besar, itu kan mungkin kebutuhan dia kan. Misal saya tidak membenarkan ya. Dia butuh, dia kelaparan atau dia mau nggak ada uang atau apa, dia ngambil tuh singkong di kebun 1 batang atau pisang tuh. Nah itu skalanya itu kecil sekali itu kan. Tapi kalau ini itu kan skala kecil untuk dirinya sendiri gitu. Hukuman dan dosa itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk masyarakat luas, ini mencakup suatu banyak orang gitu. Kalau sudah mau banyak orang ini udah bisa berurusan dengan apa namanya, bisa berurusan dengan tatanan negara. Kalau namanya orang kan, orang itu berarti suatu masyarakat negara itu melindungi masyarakat ya kan. Nah itu yang harus bisa Mas Udin pertanggungjawaban setiap untuk dinyatakan untuk pembuktian gitu. Mas Udinnya selalu banyak alasan, inilah itulah memutar. Bagaimana untuk kekebalan, ya akui saja kalau memang kekebalan tuh dia nggak ada gitu loh. Untuk apa gitu memangnya, bilang dia tidak mau sombong lah, tidak boleh takabur lah, atas irodatnya Allah lah, qadar irodatnya Allah lah. Ya kalau berdasarkan qadar irodatnya Allah ya yuk konten-konten dia sebelumnya itu apa gitu loh. Nggak mungkin toh orang mau ngelakuin membuat konten berdasarkan qadar irodatnya Allah, ya waktu pas ditusuk itu tidak apa-apa gitu kalau bukan settingan. Itu aja, itu logikanya gitu. Jadi diakui saja gitu kalau itu memang suatu trik, jadi tidak menimbulkan pembodohan. Karena ini kalau saya lihat Mas Udin ini bisa berlapis loh ya, walaupun orang nggak ini, kalau seandainya negara yang bertindak itu udah lain cerita. Ibaratnya Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, mencerdaskan. Nah kalau Mas Udin ini tidak mencerdaskan ya kan, menipu, maaf ya, bukan menipu ya, membodohi dalam arti tidak mau mengakui gitu kan trik-triknya. Nah itu Mas Udin bisa bahaya juga tuh. Nah itu saran saya sih, lebih baik udahlah Mas Udin akui saja gitu. Sampean ini malahan muncul di TV, muncul di mana-mana, itu malahan menyebabkan kesulitan untuk diri Anda sendiri gitu. Malah membuat masalah atau benang-benang kusut gitu. Jadi itu bahaya untuk diri Anda karena Anda sedang disorot loh dengan ulama, bahkan pemerintah. Itu Anda sedang disorot dan bukti-buktinya tuh banyak. Bukti-buktinya dalam arti di channel-channel YouTube Anda itu. Nah, dan walaupun dihapus juga orang-orang sudah merekam gitu. Nah itu bisa jadi delik juga ya. Kalau nggak salah saya kurang paham tuh masalah seperti itu. Tapi kalau berdasarkan logikanya sih bisa gitu. Tapi ya itulah urusan mereka aja di sana ya. Kita cuman ini mengingatkan supaya Mas Udin ini jangan jangan bahasanya, jangan terlalu pede lah. Saya diundang di TV, ternyata saya ini terkenal gitu. Bahkan bukan seperti itu, justru malahan Anda ini menelanjangi diri Anda sendiri gitu. Karena yang bisa menilai orang
itu orang yang melihat, bukan diri kita gitu. Kalau diri kita masih tetap ngeyel, tapi pandangan orang lain itu berbeda. Jadi hitung skala mayoritas dari 100%, berapa persen yang berpandangan A dan berapa persen berpandangan B. Nah, Anda harus ikuti pandangan yang lebih besar daripada itu. Mungkin pendukung Anda pendapat B 20% misalnya. Tetapi orang-orang di luar sana berpandangan A 80%, ya Anda harus menilai yang lebih banyak objektifnya itu maksudnya di luar itu gitu. Jangan menilai yang ada di dalam sendiri. Kalau menilai berdasarkan orang sekeliling gitu kan, ya namanya orang sekeliling mendukung apapun yang Anda ambil kesimpulan gitu kan. Tapi kalau orang lain kan tidak, ya Anda selalu bilang apa namanya, pondok di sini di situ. Coba Anda minta wejangan dengan guru Anda, seperti apa sarannya. Itu jangan jalan sendiri gitu. Jadi kalau memang sudah tersesat, tanya gitu loh dengan gurunya, dengan apakah yang Anda lakukan itu benar ataukah salah gitu. Itu untuk mengerem ya. Kalau Anda tidak bisa diberikan saran oleh orang lain, coba Anda cari orang yang Anda percaya, Anda segani, guru Anda siapa yang Anda bisa ikuti, coba minta sarannya gitu. Jangan mengikuti nalar logika Anda, karena setan itu menyesatkan, membisikkan, oh ya Anda benar, Anda disesatkan itu. Nah, nanti itu bahaya itu kan. Jadi orang-orang yang bisa udah melihat itu udah bisa menggambar gitu. Nanti kedepannya Anda tuh gimana gitu. Ya Anda juga menyewa 3 pengacara banyak gitu. Ya karena uangnya sih buat santunannya gitu. ada ini kan sebenarnya masalahnya cuma awalnya pesulap merah itu datang itu untuk pembuktian. Nah, Anda malah datangnya untuk meranah, menjebloskan ke penjara, ini lapor ini. Waduh, udah salah itu seperti itu. Itu berarti kan Anda seolah-olah bahasa tubuhnya, kalau melaporkan seolah-olah, bahaya nih gua nih, gitu kan. Harus nih gua, orang nih harus gua iniin, harus gua cut nih. Gitu. Dan sebenarnya itu aja sebenarnya. Tinggal akui, selesai sebenarnya. Itu loh yang dimaksud. Tapi Anda malah membuat benang kusut sendiri di dalam rumah Anda sendiri gitu. Belum di acaranya Raffi Ruben, Jessica ya, Dr. Richard Lee, terus Denny Sumargo. Itu orang-orang tuh udah bernilai, berpandangan tentang Anda tuh udah geleng-geleng lah. Jadi introspeksi diri lah, istighfar, banyak istighfar ya. Karena masalah rezeki itu bukan hanya masalah uang ya. Itu bukan masalah ketenaran. Dan seberapa lama sih mau hidup ukurannya di dunia ini umurnya tuh. Jadi introspeksi ya. Saya introspeksi, saya juga banyak masih ada hilap, masih ada salah, tetapi kita saling mengingatkan gitu kan. Sampean juga punya keluarga ya kan. Ya tapi namanya kasus ini udah bergulir ya, Anda harus hadapi ya bagaimanapun tuh. Tapi ini juga bukan saya membela-bela si pesulap merah gitu, tapi logikanya dan kebenaran juga ya, pesulap merah itu ya benar gitu.
itu bahkan juga diakui oleh para ulama. Juga itu dibenarkan gitu, berdasarkan eh, apa namanya keilmuan ya. Oke, ini kita lihat kerisnya ya. Kerisnya kita bandingkan sama kerisnya Ustadz Gus Udin ya. Kalau Gus itu menurutnya Mas Udin tuh bagus ya hati gitu ya. Tapi kalau berdasarkan uh, ulama atau di Jawa gitu, Gus itu anak seorang kiai ya, yang punya pondok pesantren dengan yang dia sekolahnya atau ilmunya turun temurun mondok juga itu Gus ya, baru dia panggil Gus, ada syarat ketentuannya. Kalau nya Gusnya Udin ini lain ya. Ya oke. Nah nih ya nih oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nih keluar keluar nggak apinya, keluar nggak, keluar nggak cahayanya. Ya nggak keluar lah, jelas lah. Kalau dia keluar itu ada apa namanya modifikasi di keris ini ya, dipasang apa sehingga keluar cahaya di dalamnya kan, keluar api gitu kan. Nah keluar api, kalau yang asli ya mana ada apinya, dari sini dari ujung ini nggak ada api. Apa api unggun, nggak ada apinya. Nah ya nih tidak ada, karena kalau yang murni itu nggak mungkin ada. Kalau untuk sulap, untuk trik, ya bisa jadi ada. Dia pakai sensor, gini set, pegang ini. Nanti dia ada cahaya di sini nih. Yang diginiin tutup atau pakai cahaya. Nanti dia keluar apinya. Ada baterainya juga biasanya. Atau ada tombolnya. Ada yang pakai sensor, ada yang pakai tombol. Nah, di mana letak tombolnya, dipencet atau di gagangnya atau di mananya ya. Pencet. Zzz, keluar tuh di situ apinya. Ya kalau dia murni, ini nggak ada. Ya. Bahkan boleh dilihat di pandai-pandai keris di Bali ataupun di Jawa, seorang empu gitu membuat keris itu dengan bahan-bahan logam, baja, material meteoroid segala macamnya, bahkan sampai emas. Pandai, besi dipanaskan, ditimpa, dilipat-lipat berkali-kali gitu kan. Proses itu bukan sekali aja, sampai berminggu-minggu gitu kan. Ada yang seminggu, ada yang tergantung dari ininya empunya bagaimana tuh. Dan tidak mungkin itu keris itu bisa ada listriknya itu dari mana gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi berpikirlah orang-orang yang waras, yang cerdas, tolong berpikir secara logika gitu ya. Secara logika dan keilmuan ya. Memang kita perlu mengimani sesuatu yang gaib gitu. Tapi gitu ya, tidak yang sedemikian seperti ini gitu loh. Nah nih kalau seperti ini nih, nah dia kalau memang dia baja meteor campuran, dia mengumpulkan pamor. Nah ini pamor nih, ini pamornya ya, syarat jelas nggak nih tuh, jelas nggak tuh pamornya set ya. Pamornya, nah itu yang kadang-kadang para empu kalau sudah membuat itu berhasil atau tidaknya. Nah, itu yang membuat kadar atau nilai suatu keris itu mahal. Bisa mahal atau enggaknya ya dari ini, dari pamornya tersebut. Nah, tuh. Nah, tuh ya. Tuh. Nah, tuh ya, tuh. Seperti itu nih. Ini perbandingan kerisnya Mas Udin itu tuh. Berarti yang asli yang mana ya. Jadi kita juga sebagai orang Indonesia ya,
mencintai kearifan budaya dan warisan leluhur kita, ya kita jaga juga gitu kan. Nah, kita belajar, jadi tidak mudah tertipu. Semua orang belajar tuh dari nol. Anak kecil saja belajar merangkak dulu ya, jalan dulu, jatuh dulu. Nah, orang ditipu itu eh, awal dari kecerdasan dan kepintaran. Kalau dia sudah tertipu kedua kali, tiga kali, insya Allah dia nggak akan tertipu. Gitu. Ya, itu pengalaman yang sangat berharga nih. Makanya kita perlu. Sayyidina Ali pernah berkata, jika engkau ingin berilmu dan belajar, carilah guru. Gitu. Berguru atau ada yang membimbing. Jadi sesuatu pun atau kita ada masalah apapun, kita perlu adanya bimbingan atau saran pendapat orang yang lebih mengerti, orang lebih tua daripada kita, yang kita anggap dia mampu dalam wawasannya ya. Gitu. Apalagi sekarang banyak nih YouTube atau di uh, YouTube ya, tinggal klik aja keluar cara membuat kris, cara segala macam, ya kan, keluar semua sekarang, canggih sekarang. Oke, udah ya ini ya, tuh krisnya ya. Jadi beda ya punya Mas Udin. Kita tunggu nih krisnya Mas Udin nih kayak apa, katanya dia beda, kita tunjukkan ya. Kita tunggu tuh Mas Udin tuh mau nunjukin krisnya bener nggak tuh, katanya kris dia berbeda, yang bisa keluar apinya itu bagaimana. Kita cek. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, nah oke. Dan juga untuk mengantari Mas Udin, pesulap merah itu tidak nyambung mengomentari Al-Hikmah. Dia kan pesulap, basicnya pesulap itu dengan trik gitu ya. Beda dengan Al-Hikmah. Nah, yang saya tanyakan lagi gitu terhadap Mas Udin, Al-Hikmah itu seperti apa yang dimaksud dengan Al-Hikmahnya beliau gitu. Karena setahu saya Al-Hikmah itu dia kalau memang untuk pengobatan gitu kan, dia sistemnya paling ruqyah ya, ruqyah. Kedua dia melalui air dan obat. Jadi nggak pakai dia kris, dia nggak pakai apa kelapa itu tusuk-tusuk itu gitu kan. Itu al-hikmah yang gimana gitu, tolong dijelaskan oleh Mas Udin gitu. Al-hikmahnya yang gimana? Coba itu apa al-hikmah alirannya, ada yang baru lagi atau gimana coba? Kalau setahu saya sih air didoakan, diminumkan ke pasien atau dirukyahkan ke pasien. Ada yang sir ada bacaan jaharannya. Ada yang dia keras terhadap pasien. Ada ustadz yang keras. Ada juga yang bacanya pelan secara halus, lalu ditiupkan. Nah, itu untuk al-hikmah ya. Tarekot untuk al-hikmah seperti itu. Tapi kalau yang Mas Udin ini saya bingung, aliran al-hikmah yang apa nih, yang pakai media-media keris petir, batu getar bisa bergerak gitu. Dan kemarin juga lihat di YouTube-nya Dr. Richard Lee itu kemarin sampai mau menunjukkan keahlian untuk menarik benda-benda itu, tapi kayaknya sepertinya ada yang ketahuan ya, anak buahnya itu, anak buah sampean di bawah naruhin apa benda di situ ya, tuh terlihat di situ gitu. Nah itu walau alam juga ya gimana ya untuk jelasinnya ya. Aduh ya. Ya semoga saja Mas Udin ini maulah terbuka hatinya, maulah terbuka pikirannya supaya masalah ini cepat selesai gitu kan. Gitu. Jadi sampean juga tidak terlalu jauh masuk ke dalam jurang ya. Tidak terlalu jauh untuk suatu apa namanya kehilapan gitu. Tapi kalau untuk masalah kebenaran atau pembuktian, nanti sampean juga bisa buktikan sendiri di pengadilan gitu. Saya tidak mau komentar terlalu jauh gitu kan. Banyak orang yang sudah komentar di YouTube-nya masing-masing. Nah, ini cuman apa namanya?
eee, teguran lah ya, teguran atau apa ya bahasanya ya, eee, suatu nasihat ya, nasihat nasihat dari seseorang ya, karena juga kita sesama muslim itu bersaudara gitu. Itu yang harus diingat, kita sama muslim bersaudara, tidak boleh ada perpecahan, tapi ingat jangan terlalu jauh ke dalam karena Anda akan masuk ke dalam jurang itu lebih dalam lagi. Itu kan, bertobatlah, istighfarlah, itu minta pandangan guru jenengan, itu apa yang harus dilakukan itu, karena sampean walaupun punya pengacara 100 kalau memang juga salah ya, dan tidak bisa dibuktikan ya tetap salah gitu ya, karena banyak ahli-ahli agama, para kiai NU, Muhammadiyah, dan yang lebih pakar tentang kitabnya, dan sedangkan jenengan hanya belajar apa namanya, mondoknya saya nggak tahu semana, karena seperti sampean bilang kalau saya mah doanya cuman sebisanya saja, bisanya ya bismillah, bacain bismillah, bisanya al-fatihah al-fatihah itu kan, tergantung berdasarkan anda apa yang anda bisa tuh. Kalau masalah kesembuhan Allah yang menyembuhkan gitu kan. Nah dari situ saja kita bisa lihat gitu sedalam mana itu anda yang taunya tuh kan. Nah itu jadi banyak pandangan itu, jadi jangan sampai menimbulkan perspektif-perspektif untuk masuk ke dalam kemusyrikan yang terlalu dalam. Oke, itu saja mungkin saran dari saya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi semoga channel ini bisa mengedukasi Anda-anda semua, dan semoga masalahnya Mas Udin sama Mas Lemar cepat selesai ya. Ya, semoga Indonesia tetap rukun dan bersatu. Oke. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Tolong Mas Udin introspeksi ya. Introspeksi diri, itu saja ya. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.